4, 5, 6, Ya 7, udah 8, yaudah 9, yaudah 10 gas gas orang. gas 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 yaudah yuk semua welcome ke market meeting di grup ini ya. Sekarang tanggal 15, cuman entah kenapa gue lupa ganti tanggalnya, cuman ya udahlah ya, hari ini tanggal 15. Oke, investor sentimen kita udah, ini hari ketiga ya, 3 hari berturut dia di 44 ya. Dari minggu lalu dia 47 ke 41, sekarang ke 44 gitu ya. Recapnya dulu, US dan Iran itu masih masih apa? Masih masa-masa PDKT-nya lagi gitu ya kan, CLBK masih perang mereka gitu kurang lebih. Apakah impact-nya banyak ke market? Nah, sekarang kita lihat kurang lebih gitu. Untuk hari ini kita ada PPI rilis ya, di mana previousnya 0,6, forecast-nya 0, rilisnya 0,3 ini. Apakah shocknya banyak? Well, nggak juga. Apakah impactnya gede ke market? Nggak juga gitu ya. Kurang lebih gitu. Jadi pertanyaannya adalah, investor itu rata-rata larinya kemana sih gitu kan. Nah hari ini kita mau bahas di swing sectionnya gitu. Nah untuk teman-teman yang suka swing trade, nah ini ada beberapa aset yang menarik untuk kita pantau kalau kalian mau swing gitu. Pertama di USD dulu kita bahas. USD mau kemana sih ceritanya sekarang? USD kalau gue sendiri netral, jadi gue nggak akan pegang currency gitu ya untuk sekarang. Cuman kalau kalian mau, pastikan lihat oil juga. Oil kemarin jadi pembahasan kita kan, harganya digoreng kurang lebih gitu ya. Marketnya harusnya nggak akan gerak naik lagi ke atas. Cuman kalau misalnya iya, mungkin kita bisa potensi long lagi ke oil gitu, ke $85 gitu. Karena masih ada target 12 hari lagi gitu ya, ke $85. Kalau ada ekspansi yang masif nanti di oil, mungkin kalian bisa cari masuk ke oil lagi, intinya gitu. Cuman menurut gua, oil sendiri nggak punya drive lagi untuk ke atas karena persebaran uangnya kurang lebih udah nggak ke sini lagi gitu. Baik baik ke currency juga gitu. Mereka nggak ada niat mau naik juga gitu kurang lebih. Nah, mungkin target yang menarik itu pertama di Amazon ya. Amazon gua di 220,96, ini 4 hari lagi kurang lebih. Target maksimum gua $253 untuk 30 hari ke depan. Nah, ini untuk Amazon. Kedua di Nvidia. Anjay, ini kebalik chartnya. Bangsat lah. Nvidia chartnya kebalik. Cuman Nvidia kurang lebih, kalau kalian lihat ada break structure dan retest ke depannya nih, kalian bisa tarik nih. Harganya 258,4 dan 284,93. Ini jadi target gua sih untuk minggu ini untuk Nvidia gitu. Amazon sendiri dia agak lama ya. Maksudnya movementnya tuh kurang gede, nggak tahu kenapa gitu ya, masih tahap-tahap akumulasi sebelum break intinya. Menurut gua Amazon masih menarik untuk ditradingkan. Cuman kalau misalnya kita nggak dikasih nih $220,96 nantinya, kalau misalnya ini nggak dikasih, ya udah gua cabut dari trade ini kurang lebih. Ini chartnya kembali ya guys, guys ya. Ini Nvidia sebenarnya. Gue tadi salah masukin. Oke, terus swing trade yang menarik juga, ini mungkin kalian bisa ikutin, ada di ZW. ZW itu apa? ZW itu gandum. Kalau misalnya broker kalian ada gandum, mungkin ya, nanti kalian bisa target di 706 minggu ini gitu. Hari ini ada ekspansi masif di gandum karena apa teman-teman? Di US sendiri sekarang lagi kritis banget di musim panasnya itu panas banget, yang mengakibatkan harga gandum itu naik tinggi banget gitu kurang lebih. Lagi ekstrem-ekstremnya lah puncaknya. Jadi 706 di 7 hari ini short term trade gitu ya. Short term swing gitu, sorry. Short term swing di 1 minggu ini target ke 706 menarik. Nanti kalau kalian dikasih misalnya retracement pun silakan gas ke atas. Kurang lebih gitu aja. Ini gandum by the way. Wheat gandum. Nah, untuk scalping section di emas, tadi ada kenaikan ya kurang lebih ya. Harga wajar gua kalau scalping di 0,64%, target maksimum kita tuh 1,33% di scalping kurang lebih begitu. Buat yang pertama kali join di sini, gua nggak rekomendasi orang-orang untuk trading emas kecuali lu jago banget, intinya gitu. Gua nggak sejago itu juga, gua nggak suka lihat scalping kan emas. Menurut gua emas itu terlalu banyak permainannya, banyak spoofingnya, dan secara pemain besar juga makanya ini untuk kebutuhan apa namanya, pertahanan portofolio ya.
let's say saham lagi jelek kurang lebih, nah mereka bakal taruh duitnya di emas gitu kira-kira untuk mempertahankan portofolio mereka gitu. Jadi di luar dari itu swing dan pertahanan dana, gue nggak terlalu suka sama emas intinya. Jadi kalau kalian mau scalping, silakan, cuman menurut gue sendiri itu nggak direkomendasiin, kurang lebih gitu. Nah untuk Nasdaq, harga wajar kita di 0,38, target maksimum 0,8%. Ini sedikit tips untuk yang orang-orang baru join. Harga wajar itu apa sih? Harga wajar itu adalah target minimum yang lu harus bisa dapat di satu sesi scalping gitu. Let's say kamu scalping long nih di sini contohnya. Minimum itu kamu harus dapat 0,38% gitu. Hitungannya kamu untung, dan jangan mau close di break even. Kalau bisa 0,38 nanti dapat, lu langsung cabut. Kenapa? Karena ada potensi pembalikan arah setelahnya. Kurang lebih gitu aja. Nah ini bisa banget kamu pakai di market open di 9.30 waktu New York nanti. Ini penting banget dipakai gitu ya. Karena kebanyakan trader itu salah ekspektasi gitu, teman-teman. Banyak dari kita tuh scalping itu yang pengennya cepat scalping, tapi profitnya tuh pengen kayak orang swing trade gitu, gede banget profitnya. Nah ini salah nih, karena ekspektasi pada pasar tiap harinya itu berbeda-beda gitu. Dan fair price dan target ini ngebantu kalian gitu teman-teman untuk men-set ekspektasinya gitu. Jadi jangan mau break even waktu scalping, itu rugi di waktu juga gitu ya. Make sure di saat kalian scalping, let's say kamu dapat short 0,38%, tapi tiba-tiba harganya melambat. Nah ini potensi nih, wanti-wanti, apakah market bakal reversal atau enggak gitu. Make sure tutup aja gitu. Kalau misalnya dia lanjut nanti penurunan, ambil sampai ke target. Kurang lebih gitu aja, simpelnya gitu aja. Jangan mau break even, kurang lebih begitu ya. Nah untuk IS hari ini harga wajar kita di 0,19%, target maksimum kita di 0,42%. Nah kalau gue sendiri gimana sih melihat market hari ini? Perlu diketahui kalau kita lihat di brief recap hari ini, kita ada Chairman Wars testify lagi ya. Jadi bakal banyak impact jam 10 di New York nanti. Jadi kalau kalian yang trading di Nasdaq dan S&P, make sure tunggu dulu di jam 10. Mungkin bisa pantau-pantau juga nanti gimana sidangnya dia gitu ya. Gimana nanti dia jawab-jawab pertanyaan dari majelis gitu ya, apakah kasih impact bagus ke market atau enggak, kurang lebih gitu. Kalian harus bisa fleksibel lah kurang lebih. Kalau gue sendiri prefernya ngelong untuk IS dan Nasdaq. Gue punya bias long untuk dua aset ini kurang lebih. Tapi until jam 10 nanti jelas gimana. Nah gue masih lepas tangan dulu. Gue nggak mau partisipasi ke market dulu sebelum jam ini. Oke, sekian aja. Kalian ada pertanyaan nggak?